PRP ini. Nah, pada permen yang baru ini tingkat kekerapan atau peluang itu dinilai 5 kalau terjadi lebih dari 2 kali per tahun. Dinilai 4 kalau 1 kali per tahun, 3 kalau 2 kali per 3 tahun, 2 kalau 1 kali per 3 tahun, dan 1 kalau 1 kali per lebih dari 3 tahun. Konsekuensi juga ada 5 level, tetapi dinilai berdasarkan keselamatan orang, peralatan, material, dan lingkungan. Untuk orang dinilai 5 kalau terjadi lebih dari 1 orang meninggal atau cacat tetap. Dinilai 4 kalau 1 orang meninggal atau cacat tetap. 3 kalau lebih dari 1 orang kehilangan hari kerja. 2 kalau 1 orang kehilangan hari kerja. 1 kalau hanya membutuhkan P3K tanpa harus kehilangan waktu hari kerja. Karena nilai peluang dan konsekuensi berubah menjadi 5 level, maka penentuan tingkat risiko itu dinyatakan kecil kalau risiko bernilai antara 1 sampai dengan 4. Sedang kalau risiko bernilai 5 sampai dengan 12, dan tinggi kalau risiko bernilai 15 sampai 25. Tingkat risiko yang kecil, sedang, atau besar ini digunakan untuk menentukan kebutuhan ahli K3 dan bukan untuk menentukan segmentasi pasar dari jasa konstruksi. Risiko keselamatan konstruksi itu ditentukan untuk menentukan kebutuhan tenaga ahli K3 konstruksi. Nah, risiko keselamatan konstruksi itu dinyatakan kecil jika penilaian risiko seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi itu menghasilkan nilai yang kecil atau rendah. Kemudian kalau nilai harga perkiraan sendiri atau HPS sampai dengan 10M, tenaga kerja kurang dari 25 orang, dan strip atau menggunakan teknologi sederhana. Risiko keselamatan konstruksi adalah sedang jika penilaian risiko yang seperti di atas tadi menghasilkan nilai sedang. Nilai HPS-nya antara 10 sampai dengan 100M. Tenaga kerjanya berjumlah 25 sampai dengan 100 orang dan menggunakan teknologi media. Risiko keselamatan konstruksi adalah tinggi jika penilaian risiko seperti di atas tadi menghasilkan nilai yang tinggi. Kemudian nilai HPS-nya di atas 100M, tenaga kerjanya lebih dari 100 orang, dan strip atau menggunakan teknologi tinggi. Nah, kalau kriteria yang dipenuhi berada pada lebih dari satu kelompok risiko, maka ditetapkan risiko yang lebih tinggi. Misalkan HPS kurang dari 10M, tenaga kerja kurang dari 25 orang, menggunakan teknologi sederhana, tetapi kalau penilaian risiko menunjukkan nilai yang sedang, misalkan nilai 9, maka dikategorikan sebagai tingkat risiko sedang dan akan membutuhkan tenaga ahli media K3 konstruksi atau ahli muda yang berpengalaman minimal 3 tahun. Kemudian lanjut ke kriteria teknologi. Teknologi tinggi itu kriterianya adalah menggunakan pesawat angkat di atas 25 ton atau alat angkat di atas 25 ton, atau menggunakan launcher girder, mesin bor terowongan, tower crane, forklift di atas 15 ton, kemudian pesawat pneumatik di atas 150 PSI, pound per square inch,
atau pesawat hidrolik di atas 5000 psi dan genset di atas 200 kilovolt ampere. Teknologi madya kalau pesawat angkat sampai dengan 25 ton, forklift sampai dengan 15 ton, pneumatik 100 sampai 150 psi, hidrolik 1000 sampai 5000 psi, dan genset antara 25 sampai 200 kilovolt ampere. Sedangkan teknologi rendah kalau pesawat angkat pneumatik di bawah 100 pound per square inch, menggunakan bor listrik, hammer drill, perkakas tangan, dan mesin sederhana. Ini adalah contoh job safety analysis yang berisikan identifikasi bahaya dan pengendalian untuk setiap langkah pekerjaan yang disertai dengan penentuan penanggung jawabnya. Kemudian ini adalah contoh pengelolaan lingkungan kerja yang berisikan jenis pengukuran dari debu, kebisingan, getaran, pencahayaan, udara, air, gas berbahaya, dan uji emisi kendaraan. Sedangkan ini tabel untuk menentukan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi yang dihitung menurut kekerapan atau peluang dan akibat atau konsekuensi yang terjadi pada manusia, peralatan, material, dan lingkungan. Sedangkan pada permen sebelumnya dihitung berdasarkan manusia, harta, lingkungan, dan keselamatan umum. Bagian penutup berisi pencabutan 2 permen sebelumnya. Jadi permen nomor 5 tahun 2014 dan permen nomor 2 2018 dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 30 Desember 2019. Nah, demikian materi tentang peraturan perundangan keselamatan konstruksi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Rahayu. All the best.